Antara misalnya gue minjem nih, gue sepakat sama pemberi pinjaman gitu, berarti nggak ada yang terbebani dong. Misalkan di pay letter nih bang ya, ada pinjaman, tapi bunganya kadang-kadang dia ngasih promo tuh 0% deh tuh. Nah berarti kan nggak ada bunga, nggak ada apa, nah itu gimana tuh? Ya secara teknis nggak 0%, pasti nggak 0%. Cuman setahu gue ya selama itu tidak ada bunga, harusnya sih Halal. pokoknya jauhkan sejauh-jauh mungkin namanya pinjam. Kita pinjem aja yuk ke bank gitu. Tapi kan nanti dosanya gimana? Kan juga ini untuk kemajuan perusahaan dan kebaikannya nanti kan juga kita buat yang lain juga gitu. Oh ya udah gitu. Lah setelah kemudian mereka pinjam ke bank, setelah pinjam ke bank apa yang terjadi? Udahlah mereka kemudian sibuk dengan pekerjaan mereka, sholatnya keteteran, ternyata suaminya selingkuh, kemudian ketahuan sana sini, akhirnya bubar pernikahannya, bubar perusahaannya, miskin secepatnya gitu. Bang Alan. Tuh, gimana kabar Bang Alan? Siap, sehat alhamdulillah. Aduh, Bang Alan. Ini hari kayaknya gue kusut banget ya Bang. Kenapa nih? Biasa nih Bang, masalah ekonomi nih. Waduh, repot loh di ekonomi. Gue mau curhat ya Bang ya, jadi ngeganjel banget nih di dalam pikiran gue nih. Gue jadi kayak masalah ekonomi nih Bang ya. Kan lagi marak nih mengenai pinjaman online atau pinjol nih. Nah gue mau tahu nih hukum-hukumnya tuh mengenai pinjol itu gimana sih nih ya? Apakah haram atau halal ya Bang? Atau haram? Haram. Halal dan haram. Tengah-tengah dong ya. Jadi gimana tuh Bang ya? Walaupun gue terdesak tuh, boleh gak sih gue minjol gitu? Ya, secara hukum kan di sana ada bunga. Nah, bunga itu kan dihitung sebagai riba gitu. Jadi kan misalkan lu ngajuin pinjaman 300 juta. Misalkan buat beli mobil, yang turun cuman 250. Tapi lo cicil-cicil ternyata saat hitung lu ngembalinya 3,5. 3,5. Kan berarti nggak adil dong. Lu ngajuin 300, turun dari bank 250, tapi lu nyicil-nyicil, kalau dihitung lu ngembalinya tuh 350 juta. Nah, tapi itu kan udah memberatkan. Udah sepakat. Maksudnya di antara, misalnya gue minjem nih ya, gue sepakat sama pemberi pinjaman gitu. Berarti nggak ada yang terbebani dong harusnya. Iya, tetap aja dalam hukum Allah itu nggak bisa. Allah kan menjaga agar umatnya tidak masyakoh, tidak timbul sebuah keberatan. Berat bagi hambanya. Makanya kemudian bahkan Allah bilang ya Allah memerangi riba. Itu salah satunya adalah bunga gitu. Jadi ya jangan sampai kemudian karena kebutuhan yang tidak penting kemudian kita menghalalkan yang haram bunga gitu. Bunga. Ya bunga itu masuk dalam riba kan gitu. Jadi ya tadi kan skemanya ya seperti itulah, memberatkan gitu. Dan saat ini kita lihat banyak orang-orang yang kemudian menggunakan pinjaman online ataupun yang apalah bahasanya untuk kebutuhan yang tersier gitu. Kalau bisa disebutlah flexing gitu. Buat gaya-gayaan. Misalkan kita bisa beli misalkan Siemens gitu, A66 zaman dulu ya masih ada nggak tuh ya HP ya? Iya. Tapi memaksakan untuk beli iPhone Pro Max 13, 17 dan lain sebagainya. Padahal kan esensi kita adalah kebutuhan need, bukan keinginan want gitu. Jadi kalau secara kebutuhan sebenarnya ya tidak harus pinjaman online tuh bisa. Tapi karena kita hidup di lingkungan yang serba flexing, mungkin kita punya tongkrongan flexing, terbawa-bawa. Yang ujung-ujungnya kalau mereka mungkin gajinya 1 miliar sebulan, kita gajinya 3,5 juta sebulan kan kebanting. Gitu. Nah tapi ada lagi nih, misalkan di pay letter nih Bang ya, ada pinjaman, tapi bunganya kadang-kadang dia ngasih promo tuh 0% deh tuh. Nah berarti kan nggak ada bunga, nggak ada apa, nah itu gimana tuh? Ya secara teknis nggak 0%, pasti nggak 0%. Cuman gue belum tahu itu skemanya, perhitungannya bagaimana, tapi setahu gue itu tidak 0%. Karena ya justru ya para pinjaman online itu ya mereka untungnya dari bunga seperti itu. Kalau nggak ada bunganya, lah untungnya dari mana kan gitu. Iya juga sih, masuk akal juga ya, berarti dia mungkin ada terselubung kali ya.
Oke, nih. Ya intinya kalau bisa, ya jangan sampai pinjol lah maksudnya. Meminjam kan dalam hukum awalnya kan boleh. Mm-mm. Gue minjamin lu 100.000, ya belum beli gue 100.000, selesai itu. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, ya selesai. Tapi kemudian ketika diberikan sebuah syarat, lu kalau minjem gue 1 juta, lu harus balikin 1.500.000, itu syarat lah, itu namanya bunga gitu. Memberatkan yang minjam, kecuali lu pinjam cepet, oke gue balikin cepet. Tapi gue udah lebihin 50.000. Ya kalau itu sedekah lu kan gitu. Oke, ikhlasan. Tidak ada sebuah tidak ada sebuah keharusan untuk membalikan lebih seperti itu kan, masyakoh ke apa namanya, kewalahan buat si peminjam gitu. Nah, gue masih ada lagi nih, terbebani lagi nih bang pikiran nih. Ini udah gue catat nih di tab gue nih. Jadi sebenarnya sih udah gue rinciin ya satu-satu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan nih, mohon dijawab aja nih bang. Jadi jangan biar susah-susah tuh, udah kayak ujian aja. Iya, jadi ini untuk kehidupan sehari-hari sih mengenai pinjol. Jadi gue masih bingung aja nih, pinjol ini hukumnya gimana nih. Nah, gue udah nyatet nih, ada misalnya nih beli barang nih pakai pay letter atau kartu kredit nih, tapi lunas sebelum jatuh tempo. Nah, itu masih dosa juga, haram gitu. Setahu gue kartu kredit itu ya kalau dibayar pas temponya seharusnya tidak ada bunganya gitu. Berarti? Gue nggak bisa menghukum itu hal atau haram ya. Cuman setahu gue ya selama itu tidak ada bunga, harusnya sih halal. Karena tidak ada yang terbebani ya. Tapi ya lebih cek lagi nanti di apa namanya, podcast para ustadz lah. Jadi kalau gue sih lebih suka debat ya. Lebih aman lu pakai uang lu sendiri gitu. Mau lu uang 5 juta debat 5 juta gitu. Kalau kredit kan berarti kan skemanya adalah pinjaman kan gitu. Nah, ada lagi nih. Sumpamanya nih, gue butuh banget duit nih bang ya. Gue butuh banget duit buat berobat lah atau kebutuhan mendesak lainnya nih. Sedangkan gue minjem sana sini udah nggak bisa nih. Nah, jalan satu-satunya pinjol nih. Jadi sumpamanya contoh misalnya gue mau dirawat nih ya, gue butuh duit kan. Nah, terus itu gimana hukumnya tuh? Aduh, hukum. Ya ini gue masih bingung nih, soalnya gue catat nih di sini nih. Ya tapi sepengetahuan gue ya, kalau orang kepepet ya pasti akan ada yang minjemin lah gitu. Tapi enggak, ini sumpamanya nggak ada. Ini pokoknya nggak ada nih yang jalan salah satunya nih. Ya pinjol itu. Ya ntar nanyanya pas udah ada kejadian ya. Karena memang kita itu termasuk masyarakat Indonesia yang apa ya, tenggang rasa gitu, saling bantu. Kita punya saudara besar gitu, keluarga besar. Selama itu masih relevan, memang benar-benar sebut pasti dibantu lah. Pokoknya jauhkan sejauh-jauh mungkin namanya pinjol. Jangan sampai untuk hal penting aja kita jauh-jauhin, mendingan minjem ke saudara atau jual tanah sekalian daripada lu harus minjem pinjol, apalagi buat hal yang tersier. Kayak beli HP, beli outfit, apalagi beli motor gitu kan. Gitu sih sebaiknya dihindari. Karena yang memeranginya bukan polisi, bukan gua, tapi Allah gitu kan. Kalau Allah udah memerangin, lu mau ke planet Pluto juga mau ke Pluto juga dikejar gitu. Itunya apa tuh bang? Bukan hukum sih, efek sampingnya dalam kehidupan ada gak? Jadi kan karena kan memang agama ngelarang tuh. Tuh gimana tuh? Lah kan kita hidup itu kan karena Allah mudahkan. Ya kan? Tiba-tiba lu lagi buru-buru, lu dikasih lampu hijau, ya kan? Tiba-tiba lu lagi aus, lu minggir ke tukang es kelapa, ternyata motor yang lu parkir ditabrak sama tronton. Bayangkan kalau lu nggak punya kepengen es kelapa, lu udah kelindes sama tuh tronton. Artinya hidup itu adalah karena kemudahan Allah gitu kan. Lalu bayangkan kalau hidup lu disusahin sama Allah, neraka sebelum mati itu kan. Ada gambarannya nggak? Jadi kalau yang pelaku pinjol ini hukuman dari Allah itu apa bang? Ya kalau itu? Dari ceritanya Ustadz Omar Mita tuh ada di podcast sama beliau gitu. Jadi ada seorang suami istri punya usaha bersama, maju, kemudian ketika perusahaannya sudah maju, pengen lebih besar lagi, kemudian kita pinjem aja yuk ke bank gitu. Tapi kan nanti dosanya gimana? Kan juga ini untuk kemajuan perusahaan dan kebaikannya nanti kan juga kita buat yang lain juga gitu. Oh ya udah gitu. Lah setelah kemudian mereka pinjam ke bank, setelah pinjam ke bank apa yang terjadi? Udahlah mereka kemudian sibuk dengan pekerjaan mereka, sholatnya keteteran, ternyata suaminya selingkuh, kemudian ketahuan sana sini, akhirnya bubar
pernikahannya bubar, perusahaannya miskin secepatnya gitu. Jadi buat Allah itu jangankan ngasih emas satu gunung ya, ngambil emas satu gunung buat Allah mudah gitu. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara kita melanggar perintah haramnya riba itu membuatnya diperangi Allah. Dan sekali lagi gitu ya, jangan lari ke Pluto, lu lari ke matahari juga dikejar gitu. Berarti nggak ada keberkahannya ya itu ya, Nggak salah ada satunya ya. keberkahan.